Las reacciones ante el miedo definen para un animal si eres una presa o una amenaza. Yang artinya, hai guys, selamat datang di Joy Film. Pada kesempatan kali ini, Joy akan mereview film Apokalipto tahun 2006. Film ini menceritakan tradisi adat dan budaya suku Maya pada abad ke-16, yaitu sekitar tahun 1502. Suku Maya merupakan penduduk asli Amerika Tengah yang tinggal di semenanjung Yucatan berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat dan Laut Karibia di sebelah timur. Pada adegan film ini menampilkan bagaimana kejamnya suku Maya melakukan ritual pengorbanan manusia untuk para dewa yang mereka sembah, yang dimana hal sekejam itu dianggap dekat dengan budaya Aztec dari Meksiko Tengah. Nah, seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada menunggu lama ntar kamu ditelepon ayang, langsung saja kita ke pembahasannya. Namun sebelum video dimulai, langsung saja subscribe channel ini biar tidak ketinggalan updatean terbaru dari Joy Film. Berlatar di hutan belantara tempat suku Maya pendalaman mencari kebutuhan hidup dengan berburu seekor tabir, kisah dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama pada film ini, yaitu Jaguar Vow. Ini dia orangnya. Dia merupakan putra dari ketua suku dari salah satu mereka itu, yang dimana saat sedang membagikan hasil berburu, Jaguar sengaja jahit mengakali si Udin lalu memberikan tabir sebagai khasiat supaya cepat dapat omongan. Karena rasanya yang sudah pasti bisa kita bayangkan, si Udin sangat kesal dengan Jaguar karena terlalu kelewatan bercanda, dan teman-temannya menganggap si Udin kurang jantan karena sudah lama menikah namun belum memiliki keturunan. Merasa dibully, si Udin hampir saja berkelahi dengan Jaguar sehingga ayah Jaguar yang empati melihatnya memberikan obat kuat atau semacam ramuan perangsang yang mereka sebut daun Zuanzo, yang diyakini bisa membuat dia memiliki keturunan. Saat itu juga muncul beberapa orang asing dari suku pedalaman lain yang dikira bermaksud jahat, tetapi suku tersebut hanya numpang lewat dan tidak sengaja bertemu mereka. Suku asing tersebut menjelaskan tujuannya yang ingin mencari tempat baru karena tanah asalnya telah dirampas, dan terjadilah percakapan antara mereka menggunakan bahasa suku Maya. Mereka kemudian bertukar makanan, dan ketika Jaguar ingin tahu informasi lebih jauh tentang pelaku yang menjajah mereka, sang ayah pun melarang untuk tetap tenang dan jangan ikut campur urusan orang lain. Oh yes, fantastic. Jaguar pun lalu kepikiran dan mulai khawatir tentang hal barusan yang dia dengar dari suku asing tadi, karena ada firasat buruk tentang bahaya yang diperkirakan muncul tiba-tiba tanpa mereka sadari akan terjadi. Jaguar pun meminta pendapat ayahnya akan hal itu, namun ayah Jaguar yang sudah mengerti dan mengenal situasi berusaha menenangkan hati Jaguar dan meyakinkan Jaguar bahwa tidak boleh takut, selalu siap di segala kondisi, karena sejak kecil Jaguar sudah diajarkan menjadi anak pemberani supaya melindungi keluarga dari bahaya maupun orang jahat. Jaguar sendiri kini dikaruniai anak dan istrinya yang sedang hamil tua. Mereka hidup bahagia di hutan belantara. Ketika teman yang lainnya sedang membagikan hasil berburu, si Udin malah disuruh mertuanya bercocok tanam karena kepengen punya cucu. Namun sayangnya hal tak terduga malah terjadi dan membuat semua orang tertawa melihatnya, karena sesaat ketika akan bercocok tanam, si Udin malah mengoleskan ramuan pemberian ayah Jaguar, dan lagi-lagi dia hanya dikerjain karena obat tersebut merupakan dedaunan yang bisa bikin gatal, atau kalau di Indonesia disebut sebagai daun ginpi. Untuk winik atie tole ma usan ilik behat tening kata mal o pakat lechomo tu yala ikano tunuka beora lulung kabe. Dan ya, keesokan paginya kita melihat belasan orang pasukan dari suku Maya. Mereka merupakan pelaku yang telah merampas tempat tinggal suku pendalaman sebelumnya. Beliau yang satu ini kita panggil saja Pak Ketua. Mereka sedang membagi tugas untuk menguasai tempat tersebut dan berniat merampas tempat tinggal orang-orang di sekitar situ, sekaligus menculik orang dari kelompok si Jaguar.
Tanpa menunggu lama, kelompok tersebut langsung membakar pemukiman dan membunuh siapa saja yang melawan, termasuk istri si Udin juga tewas oleh mereka. Jaguar pun segera mengamankan istri dan anaknya ke dalam lubang atau sumur tua supaya terhindar dari tangkapan suku Maya. Sesaat setelah itu, Jaguar pun sempat melawan suku yang kejam tersebut, namun kebetulan dia berhadapan dengan salah satu anak buah suku Maya yang sangat sombong dan arogan. Karena dirinya hampir saja dikalahkan Jaguar, lalu dia beranggapan bahwa dirinya telah diremehkan. Si arogan ini seperti memiliki dendam khusus pada Jaguar, terlebih juga setelah dia mengetahui kalau si Jaguar merupakan anak kepala suku di tempat tersebut. Wow. Masaka. Kemudian setelah itu beberapa orang yang masih hidup lalu disandera dan diikat untuk dibawa ke suatu tempat jauh dalam kondisi terluka. Akan tetapi anak-anak dari mereka ditelantarkan begitu saja, yang dimana hal ini sangat tidak manusiawi. Selanjutnya di perjalanan, si arogan masih saja bersikap sombong dan sangat menyebalkan. Terlihat ketika dia sengaja membiarkan Jaguar dan kawan-kawannya hampir saja jatuh dari ketinggian karena dirasa teman Jaguar tersebut hanya menjadi beban. Lalu dia pun dengan sengaja menjatuhkannya dari ketinggian. Sikapnya yang terlalu berlebihan apalagi sering bertindak semaunya, si arogan mendapatkan teguran dari Pak Ketua sebab beliau kesal melihatnya sewenang-wenang apalagi sampai mengurangi salah satu tawanan yang karena si arogan tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah. Terlebih dirinya sudah terintimidasi, akhirnya si arogan mau tidak mau mengikuti barisan. Saat beristirahat di malam hari, Pak Ketua memberikan penghargaan kepada anaknya yang telah berhasil mengikuti misi berbahaya ini. Sementara itu Jaguar memikirkan nasib istri dan anaknya yang entah bagaimana kabarnya sekarang. Dan ketika akan melanjutkan perjalanan melewati perkampungan yang sudah hancur, Jaguar dan kawan-kawannya nyaris celaka ketika sebuah pohon besar tumbang ke arah mereka. Beberapa langkah setelah melewati tempat tersebut, ada seorang anak gadis kecil yang sedang menangisi kematian ibunya. Salah satu dari pasukan tersebut menyuruh anak itu menjauh karena terlihat sedang penyakitan, tetapi gadis kecil ini memaksa untuk ikut bersama mereka sehingga salah satu dari pasukan mendorongnya keras untuk menjauh. Seketika itu juga mimik anak tersebut berubah sambil memandang Jaguar seperti telah kerasukan makhluk supranatural, lalu meramalkan tentang dari akhir peradaban suku mereka. Karena seseorang yang sedang bersama mereka saat ini patut mereka waspadai. Seseorang itu akan berlari bersama Jaguar di samping. Seseorang itu akan lahir dari lumpur dan tanah. Karena orang itulah mereka semua akan menemui ajalnya. Sesampainya di tempat tujuan, Jaguar dan kawan-kawannya dikejutkan dengan kerasnya kehidupan para budak yang disuruh kerja paksa. Orang tua yang penyakitan tinggal di pinggiran jalan begitu saja tanpa perhatian sama sekali, sedangkan anak-anak dibiarkan bermain di tempat yang sangat kotor. Kemudian Jaguar dan teman lainnya dibawa ke suatu tempat terpisah dengan wanita yang saat ini bersama mereka, yang dimana wanita akan dijual untuk dijadikan budak. Sementara itu Jaguar dan kawan-kawannya dibawa ke suatu tempat semacam kuil untuk dijadikan tumbal pada ritual berdarah buat para dewa yang mereka sembah. Dewa yang mereka sembah tersebut diyakini akan memberikan kemakmuran bagi peradaban suku Maya, dengan asumsi jika dewa sudah kenyang memakan darah manusia, maka akan diberikan kelimpahan rejeki, kesehatan, serta keseimbangan alam dan sebagainya. Satu persatu tawanan tewas dijadikan tumbal dalam ritual keji ini, dan ketika giliran Jaguar yang akan disambet dadanya, tiba-tiba terjadilah sebuah fenomena biasa, yaitu gerhana matahari yang dianggap suku Maya sebagai pertanda bahwa dewa yang mereka sembah sudah kenyang memakan darah manusia.
Jaguar dan si Udin bersama sisa tawanan lainnya kemudian dibawa Pak Ketua ke belakang pemukiman untuk dibunuh dalam bentuk hiburan, yang dimana mereka tersebut disuruh berlari melewati hutan yang ada di belakang Jagung. Apabila mereka berhasil, maka mereka akan dibebaskan. Namun itu semua tidak semudah dan seindah yang dibayangkan, karena di sana akan ada anak Pak Ketua yang telah menunggu di garis akhir memakai senjata. Demikian juga dengan Pak Ketua dan pasukan yang lainnya yang akan menghujani mereka dengan memanah, menombak, melempar batu tanpa sembunyi tangan, yang jikalau mereka gagal maka anak Pak Ketua yang akan menghabisi mereka. Sehingga pada momen inilah Jaguar dan tawanan lainnya benar-benar ketar-ketir merasakan senam jantung yang sesungguhnya. Si Udin ditunjuk menjadi 2 orang pertama yang dipilih berlari, sekaligus 2 orang pertama yang gagal, hingga tibalah giliran Jaguar untuk berlari dan kawannya memakai strategi zigzag mempersulit para penyerang yang awalnya memang berhasil. Namun saat mencapai garis akhir, kawan Jaguar akhirnya tumbang, begitupun juga Jaguar yang kena panah tapi tidak sampai membuatnya terluka parah. Pak Ketua awalnya tidak menyangka anaknya telah dibunuh Jaguar menggunakan pisau kesayangannya, yang ketika melihat anaknya tiba-tiba tumbang, mereka semua langsung mengejar Jaguar yang kabur ke ladang jagung dengan penuh amarah dan rasa dendam. Jaguar Paus sempat kaget berhenti sebentar melihat mayat tanpa kepala yang begitu banyak dibiarkan begitu saja, yang jika diperkirakan mayat-mayat tersebut merupakan korban ritual sebelumnya, yang karena kondisinya terdesak, Jaguar terus berlari sampai tibalah dia di dalam hutan, dan karena dirinya sudah tidak kuat berlari, dia menaiki pohon untuk bersembunyi di atasnya. Namun setelah Pak Ketua bersama anak buahnya melewati tempat persembunyiannya, dia harus berhadapan dengan induk Jaguar yang merasa terganggu dengan keberadaan dirinya, yang karena kehilangan jejak, mereka menyadari kalau Jaguar bersembunyi di atas pohon setelah Pak Ketua melihat tetesan darah di punggung si arogan. Sesaat kemudian mereka dikejutkan kemunculan Jaguar yang tiba-tiba ada tepat di hadapan mereka dan mengira kalau Jaguar berlari karena keberadaannya telah diketahui. Satu anak buah Pak Ketua tewas diterkam Jaguar sungguhan itu karena membutuhkan belakang Jaguar, yang karena hal itu terjadi, mereka berasumsi kalau ramalan anak gadis tempo hari itu benar-benar terjadi, karena seseorang yang berlari dengan Jaguar di sampingnya adalah awal dari kematian dan runtuhnya peradaban mereka, yang jika dilihat pada kenyataannya Jaguar berlari menyelamatkan diri karena dikejar, bukan seperti yang diramalkan gadis kecil itu. Jaguar masih berusaha menjauh dari pengejaran Pak Ketua yang terus mengejarnya dari malam hari sampai pagi. Sementara itu, istri dan anaknya masih terjebak di dalam sumur, masih bisa bertahan hidup dengan mengandalkan sebatang kayu untuk berjaga-jaga dari binatang buas. Siang harinya salah satu dari mereka tak sengaja digigit ular paling mematikan di dunia ketika hendak mengetahui jejak Jaguar di pohon. Pak Ketua dan teman lainnya membiarkannya begitu saja karena terdesak keadaan ingin menangkap Jaguar yang sudah mulai melambat akibat luka di sebelah perutnya. Hingga sampai di air terjun, si Jaguar terpaksa melompat karena tidak ada pilihan lain. Melihat Jaguar masih selamat membuat Pak Ketua begitu kesal, ditambah lagi salah satu anak buahnya yang mulai pesimis dan menyarankan Pak Ketua untuk menghentikan pengejaran ini, sehingga Pak Ketua yang tidak terima langsung membunuhnya lalu memaksa semua anak buahnya melompat mengakibatkan jumlah mereka berkurang karena pendaratannya kurang bagus. Pada momen inilah Pak Ketua ini bisa dibilang si paling balas dendam dan si paling merasa dirinya sendiri yang kehilangan anggota keluarga, sehingga apapun caranya asalkan bisa menangkap Jaguar dengan tangannya sendiri. Saat akan melanjutkan pelarian, Jaguar tak sengaja melompat ke atas lumpur hidup yang hampir saja dia tewas terjebak di sana. Namun beruntungnya, berkat kegigihannya, Jaguar masih bisa mencapai permukaan dengan lumpur masih menempel di tubuhnya. Dia pun berbaring sejenak menyadari bahwa dirinya lebih mengenal segalanya di hutan ini, hingga dia pun mulai berpikir berhenti berlari dan memutuskan untuk melakukan serangan balik kepada mereka semua. Jaguar pun mulai melakukan perlawanan kepada mereka menggunakan sarang tawon di hadapan Pak Ketua, yang ketika mereka disibukkan akan hal itu, Jaguar segera memanipulasi keadaan. Dia kemudian berburu-buru mengambil duri pohon rukam lalu menusuk-nusuknya ke kodok
beracun dan menjadikan duri tersebut sebagai sumpit untuk melawan mereka semua. Salah satu anak buah Pak Ketua telah lumpuh terkena sumpit beracun si Jaguar, dan ketika Jaguar hendak mengambil senjatanya, ternyata si Arogan malah berbalik arah setelah mendengar teriakan kawannya tersebut, sehingga Jaguar pun memutuskan menghadapinya. Yang ketika si Arogan ini dikira sangat hebat dalam bertarung, ternyata si Jaguar hanya perlu meluncur sambil mengambil senjata lalu berbalik menghantam kepalanya, sehingga si Arogan yang sedari tadi selalu sosokan ini akhirnya mokat saat itu juga. Tepat saat turun hujan, Jaguar mulai khawatir pada istrinya yang masih terjebak di sumur, dan ketika sumur itu sudah mulai terisi air, perut sang istri mulai sakit pertanda akan segera melahirkan, namun dirinya belum bisa menyelamatkan mereka. Jaguar pun harus menghadapi Pak Ketua yang cukup menyulitkan dirinya, dan ketika sudah sampai di tempat jebakan babi hutan, Pak Ketua sangat pede memanah Jaguar yang tiba-tiba berhenti tanpa dia sadari kalau itu adalah akal-akal Jaguar supaya memancing dirinya agar terkena jebakan babi hutan. Setelah istrinya melahirkan anak kedua mereka, anak buah Pak Ketua masih terus mengejar Jaguar hingga sampailah mereka bertiga ke tepi pantai, dan mereka pun dikejutkan dengan kemunculan kapal besar dari peradaban yang lebih maju yang diperkirakan mereka itu adalah kelompok Christopher Columbus atau orang-orang yang pertama kali menemukan benua Amerika, sekaligus sebagai awal masuknya bangsa asing yang akan menguasai tempat itu. Saat perhatian mereka teralihkan oleh sekelompok orang asing tersebut, Jaguar pun memanfaatkan kesempatan berlari ke hutan menyelamatkan istrinya. Saat semuanya dirasa sudah cukup berakhir bersama dengan kedatangan orang asing tersebut, film pun diakhiri dengan memperlihatkan Jaguar yang mulai menata kehidupan baru dengan istri dan kedua anaknya, lalu memilih untuk tetap menjaga hutan itu sama seperti yang diajarkan oleh leluhurnya. Salah satu hal menarik dari Jaguar ini yang menurut saya pribadi menjadi alasan dia bisa lolos dari musuh, yaitu dirinya diperankan sebagai orang cerdik, namun bisa juga dibilang contoh orang yang bisa berpikir kritis pada segala kondisi tertentu atau terdesak, yang dimana hal tersebut tidak semua orang bisa menerapkannya langsung ketika dihadapkan pada masalah, termasuk saya sendiri. Hehehe. Tapi perlu diingat kembali ya, kalau orang yang mampu berpikiran kritis itu sudah pasti berintelektual. Saya Jun mengucapkan banyak terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.